Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengar berita tersebut melalui radio BBC London di Bandung. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the... Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir dan para pemuda memutuskan untuk mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar gembira. Saya mendengar dari radio BBC London bahwa negara Jepang menyerah kepada negara sekutu. Oleh karena itu, Indonesia sedang mengalami kekosongan kekuasaan. Begitu, kita harus mendesak golongan tua terutama Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Mengapa mesti begitu? Karena PPKI itu buatan dari Jepang. Sedangkan kita ingin kemerdekaan Indonesia tidak ada campur tangan dari negara Jepang. Oleh karena itu, kita selamat atas kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Nah, kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana, setuju? Setuju. Kalau begitu, mari kita berdiaman dengan Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Duduk. Kabar penting apa yang mau dibicarakan? Ini, Bung. Kami mendengar berita bahwa Jepang menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Dan kami, para golongan muda, mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus memproklamasikan segera kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini pada sidang kemerdekaan. Kita tidak mungkin membicarakan kemerdekaan Indonesia kepada PPKI, karena PPKI merupakan buatan Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI, karena PPKI merupakan badan pengurus kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memproklamasikan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Mana bukti kekuatan Jepang yang telah dihancurkan? Apa tindakan kalian pada kaum wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Coba bayangkan. Jadi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan saat ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu selama ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit.
Karena masing-masing ingin mempertahankan pendapatnya, para golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Ir Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para golongan muda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus menyiapkan ini matang-matang supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang penting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan kita bahas di tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita ambilnya saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka juga masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau kita tidak mempersiapkannya, semua akan berantakan. Baiklah, Bu, kita semua sudah bersepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Dan mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Kenapa saudara datang pagi ini? Kami berhasil membawa Bung Karno mengikuti kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud kalian? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut. Kami akan ikut. Beri waktu kami untuk berberes. Mari ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa? Tenang, kakak sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku, saya akan menjamin keselamatan mereka selama mereka di Jakarta, dan saya juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan besok pada tanggal 17 Agustus setelah pertemuannya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan memberitahu tempatnya di Rengas Dengklok. Baiklah. Baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Ya, kami setuju. Pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah. Bagaimana kita akan membicarakan tentang proklamasi? Jepang tidak akan mengizinkan sekarang, apalagi jika mereka tahu kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide, bagaimana jika kita meminjam rumah Laksamana Maeda? Baiklah, saya setuju, Bung. Baiklah, kita akan ke rumahnya malam ini. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Maaf, kami menunggu waktunya. Kami memerlukan tempat untuk merumuskan kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok. Tunggu, bagaimana kita akan membuat naskah proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Benarkah begitu? Tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda ketika berada di rumah saya. Silakan masuk. Baiklah, terima kasih. Sebenarnya saya turut bergembira atas berita itu. Silakan pergunakan ruangan ini sebutuhnya Anda. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Anda punya sumber kertas dan bukan Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Indonesia tanah air
Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Jika naskah proklamasi ditandatangani oleh para elit dalam studi, tak akan kita menandatangani deklarasi PPKI. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Usulan yang sangat bagus. Bagaimana hadirin? Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada. Ayo ikut ke sini. Indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Seusai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan kemudahan untuk memproklamasikan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah punya rencana bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Oh iya, bukankah kita tidak punya bendera? Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu yang membuatkannya? Baiklah, tapi ibu hanya punya kain merah dan putih, tidak apa. Tentu saja, buatlah secara sederhana. Yang penting kita ada niat. Punya ide bagaimana kalau benderanya kita namakan Sangsaka Merah Putih. Baiklah, kita namakan Sangsaka Merah Putih. Kalau begitu, Bapak bersiap dulu sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup Tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kemerdekaan bangsa ini. Baiklah, saya terima. Latif Suhud. Kalian diberi kesempatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan, ini jangan akan mengecewakan Anda. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa mahal penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.